Jadi begini ya, sejak saya kecil ya, saya itu termasuk lahir dalam masih suasana menikmati kemerdekaan. Karena kemerdekaan itu tahun 1945 ya, sehingga sampai tahun 60-an ya, 70-an itu nuansa patriotisme itu sangat masih mempengaruhi kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda. Sehingga saat itu saya mulai kecil, saya kepingin jadi tentara gitu ya. Tidak pengen pokoknya bisa musuh tentara. Itu cita-cita saya ya. Sehingga saya selesai tamat sekolah, saya kemudian mendaftarkan ya, diri masuk tentara. Alhamdulillah Tuhan memberi kesempatan saya untuk bisa masuk dan diterima menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Saya bermula tugas di Kodam 5 Brawijaya, jadi tepatnya di Patroli Cover 3 Malang, di bawah Brigade Infanteri 2 KTDAD saat itu. Kemudian saya pada tahun 1975 saya bertugas mengikuti operasi di Timur Timur sebagai sukarelawan saat itu. Sehingga kami ingat sekali bahwa pengalaman pertama saya perang ya. Karena sebelumnya saya tuh hanya dengar perang itu dengar tembakan-tembakan, ada yang mati dan sebagainya. Nah, tapi setelah saya tahu persis bahwa perang itu seperti itu, jadi saya semula juga kaget, tapi karena kita sebagai prajurit harus melaksanakan tugas itu, maka tepatnya pada 7 Desember 1975 itulah pertempuran diawali di Kota Dili, ya, Timur Timur. Kemudian berikutnya ya saya selamat sampai kami cukup lama di Timur, ya, berulang kali ke sana, kemudian kembali, kemudian disekolahkan oleh pimpinan. Itu hanya Tuhan yang menghendaki. Ya. Saya prajurit yang setia, loyal, disiplin, taat kepada pimpinan. Itu kebiasaan saya sebagai prajurit TNI, di mana masalah disiplin, loyalitas kepada pimpinan, kemudian setia kawan, itu sudah ditanamkan sejak itu. Kemudian alhamdulillah saya selama bertugas, saya mendapat kesempatan sekolah. Banyak saya di bidang intelijen, dari intelijen pertempuran, Suspa intelijen teritorial, kemudian Suspa intelijen strategis, ya. Dan terakhir saya sebagai khusus jabatan intelijen. Susjab intelijen itu pamen ya, dimana tentunya mendewasakan saya dalam mengabdi di tentara. Di samping itu di dunia intelijen dipelajari tentang geografi, demografi, kemudian ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, agama, semuanya itu dipelajari. Jadi pada saat itu ya saya bertugas sebagai komandan Kodim di 0314 Indragiri Hilir. Dan saya ditelepon oleh seorang panglima ya waktu itu memerintahkan saya untuk ikut mengikuti pilkada. Kemudian saya juga kaget waktu itu, tapi ya karena sebagai seorang prajurit saya siap, saya bilang begitu ya. Kemudian saya waktu itu menghadap beliau, kemudian mengurusi administrasinya. Saya mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Rokan dulu.
saya sebagai wakil. Kemudian karena untuk mengabdi kepada masyarakat, kami harus melalui wadah satu partai politik, sehingga saat itu saya berkesempatan untuk menjadi salah satu kader dari Partai Demokrat dan diberikan kepercayaan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat di Rokan Hulu. Kemudian setelah itu ya namanya perjalanan hidup atau dinamika dalam berpolitikan, saya tidak lagi menjadi ketua DPC Partai Demokrat. Kemudian saya waktu itu telah selesai melaksanakan tugas sebagai Wakil Bupati di Rokan Hulu pada periode 2006-2011. Saya mengikuti pelatihan di Lembah Hambalang tahun 2011. Kemudian saya diberikan kepercayaan oleh Dewan Pimpinan Partai Gerindra untuk menjadi Ketua DPC Partai Gerindra. Dengan berjalannya waktu, semua kehidupan manusia itu menurut saya itu sudah ada dan sudah diberikan, takdirkan oleh Allah SWT. Kemudian juga Allah menakdirkan saya untuk sebagai bupati, ya, untuk membantu kesulitan masyarakat. Sebagai pejabat bukan untuk mencari kekayaan, saya sudah cukup sebagai seorang militer. Saya sebagai seorang prajurit, saya sudah cukup, sehingga saya, anak-anak saya sudah besar-besar, ya. Semua sudah bekerja, mencari nafkah sendiri. Dia sudah pangkatnya lebih tinggi daripada saya, ya. Jadi saya sudah cukup. Tinggal pengabdian saya kepada masyarakat melalui kebijakan yang saya berikan, sehingga saya dapat beramal untuk kehidupan saya di akhirat nanti. Itu niat saya. Dan saya buktikan, bisa ditanya kepada staf saya. Saya memang berniat tanpa jabatan saya tidak bisa membantu masyarakat. Namun sebagai manusia biasa, tentunya saya sangat banyak kelemahan saya, kekurangan saya. Namun saya selalu memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk jalan yang benar agar saya dapat melaksanakan tugas di Rokan Hulu dengan selamat. Jadi di dalam memaknai perjalanan hidup, menurut saya sejak kecil hidup di lingkungan keluarga sederhana, agamis, ya. Kakek saya, orang tua saya dan seorang haji, dua-duanya haji, ya. Haji yang dilaksanakan sebelum perang kemerdekaan, sehingga masih orang-orang lama, sehingga saya sudah terbiasa dalam kehidupan sehari-hari dalam suasana agamis, ya, yang sederhana. Ditanamkan kesederhanaan itu oleh orang tua, ya, karena masa itu masa yang sangat-sangat, masa tahun-tahun 60-an, tahun 70-an itu kan masa masih negara pun masih miskin karena baru merdeka. Saya mengalami berbagai dinamika kehidupan, mulai dari susah, ya banyak susahnya, ada senangnya ya saat itu, ya. Tapi dari nasihat ataupun hal-hal yang dilakukan oleh orang tua kami, ya, kakek kami,
kami dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa dalam hidup itu ada dua yang harus dilakukan. Yang pertama adalah hablum minallah wa hablum minannas, memberal hubungan dengan Allah dan memberal hubungan dengan sesama manusia. Kalau kita ingin disayang oleh Allah, maka kita harus dekat. Bagaimana harus dekat? Melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan wa hablum minannas, kita harus menyayangi kepada sesama, menghargai orang lain, tidak bersifat dendam kepada orang. Setiap orang memiliki kesalahan, mempunyai kelebihan. Kita bersyukur kepada Allah, Tuhan Sang Maha Pencipta, ya. Jadi Indonesia didirikan sejak 17 Agustus 1945. Para pendiri bangsa itu sudah menanamkan landasan, yaitu Badan BPUPKI, ya, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, telah merancang bahwa Indonesia ini beraneka ragam, sukunya, agamanya, rasnya, golongannya. Oleh karena itu para pendiri bangsa sudah memberikan kepada kita tentang landasan yang perlu dipahami di dalam bernegara. Yang pertama adalah 4 pilar kebangsaan: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita sadar bahwa sebagai generasi penerus yang tentunya saat sekarang, anak-anak muda sekarang, ya, yang tidak mengalami masa lalu. Oleh karena itu saya juga berharap kepada generasi muda kita untuk mempelajari dan memahami tentang perjuangan sejarah bangsa. Jadi sejarah perjuangan bangsa di dalam kemerdekaan itu sudah sejak dulu, beraneka ragam itu. Dari Riau sampai Aceh itu dari kulitnya ada yang hitam, ada yang putih, ada yang bermacam-macam, bahasanya, sukunya, ya. Dan di dalam Al-Quran juga demikian. Sejak zaman dulu bahwa agama Nasrani, ada Islam, berbagai banyak agama yang ada di dunia ini saat itu. Namun demikian, kita sebagai bangsa yang beraneka ragam suku, agama, ras, dan golongan bersatu kita. Karena saya umpamakan, kalau hanya satu saja, batu saja, tidak bisa membangun rumah. Pasir saja nggak bisa juga. Bata saja nggak bisa juga. Genteng saja nggak bisa juga. Besi saja nggak bisa juga. Tetapi kalau semuanya itu bersatu padu, insya Allah bangunan itu akan terbangun dengan baik. Oleh karena itu perbedaan itu justru menjadi kekuatan. Allah telah menciptakan bahwa kita memang berbeda, tetapi dengan perbedaan, mari kita bangun kebersamaan untuk membangun Rokan Hulu yang kita cinta ini, dengan kita mencintai Rokan Hulu dengan solusi, bukan caci maki yang kita berikan.